Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Roainah dari Tadris IPS B. Sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan bentuk pasar. Yang pertama adalah pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melaksanakan tukar menukar barang atau jasa dengan sistem sama dari waktu ke waktu. Kemudian, pasar sendiri menurut beberapa ahli, yang pertama dari William G. Stanton, berpendapat bahwa pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang dipergunakan untuk belanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. Kemudian yang kedua dari ahli Kotler dan Armstrong, yaitu Kotler dan Armstrong berpendapat bahwa pengertian pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan juga potensial dari suatu produk atau jasa. Nah, pasar sendiri digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah pasar modern. Jadi, pasar modern merupakan pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, atau koperasi dalam bentuk berupa mall, supermarket, department store, dan shopping center di mana pengolahannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat dan dilengkapi dengan lebar harga yang pasti. Jadi di pasar modern ini metode atau manajemennya itu masih zaman kekinian atau serba digital. Kemudian yang kedua adalah pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi, atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah dan berkooperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar-menawar. Kemudian segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan suatu aktivitas membagi atau mengelompokkan pasar yang heterogen menjadi pasar homogen atau memiliki kesamaan dalam hal minat, daya beli, geografi, perilaku pembelian maupun gaya hidup. Segmentasi pasar ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah segmentasi lokasi. Jadi yang dimaksud dengan segmentasi ini bagaimana kita bisa menggunakan pasar sebagai media atau lebih cenderung ke lokasi. Jika lokasinya itu di Indonesia, maka lebih baiknya kita menjual barang itu di wilayah sekitar Indonesia. Ketika kita menggunakan lokasi jauh dari Indonesia, maka kita akan menggunakan biaya yang cukup besar, sehingga dalam pemasaran tersebut kita juga mempertimbangkan dengan harga ataupun biaya kendaraan. Kemudian yang kedua adalah segmentasi waktu. Di sini disebut dengan segmentasi waktu adalah kita memasarkan dengan menggunakan metode atau memanfaatkan waktu yang sedang musim, seperti waktu wisuda atau waktu pernikahan. Kita menggunakan jasa fotografi untuk memoto atau kejadian wisuda dan pernikahan, sehingga kita bisa menggunakan waktu dalam pemasaran jasa kita. Kemudian segmentasi harga. Nah, segmentasi harga ini kita melihat dengan sisi ekonominya masyarakat. Jika sisi ekonominya masyarakat ini sedang menurun, maka kita bisa menstatementnya dengan harga yang cukup rendah atau bisa berimbang dengan berapa sih ekonomi masyarakat tersebut, sehingga ada keimbangan antara pembeli dan penjual. Kemudian yang keempat adalah segmentasi demografi. Nah, segmentasi demografi ini dikelompokkan oleh beberapa kelompok seperti orang tua, anak kecil, anak ibu rumah tangga, ataupun melalui dengan usia-usianya, sehingga kita tuh menjual barang tuh harus menyesuaikan apa kebutuhan si kakak itu ataupun anak itu. Kemudian yang ketiga adalah bentuk-bentuk pasar. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Jadi untuk pasar persaingan sempurna ini antara penjual dan produsen masing-masing memiliki tidak mempengaruhi harga pasar, sehingga ketika penjual dan pasar ini dari sisi pun dia tidak akan terpengaruhi, sehingga harganya itu berseimbangan. Kemudian persaingan tidak sempurna adalah pasar persaingan tidak sempurna terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah pasar monopoli, yang kedua adalah pasar monopolistik, yang ketiga pasar oligopoli, yang keempat pasar monopsoni, dan kelima pasar oligopsoni. Kemudian ciri-ciri pasar monopoli. Di sini
satu perusahaan yang bersifat close atau substitution. Di sini ya maksudnya itu suatu perusahaan atau pemasaran itu yang hanya dia tuh keluar substitusi atau hanya satu, keluar masuknya hanya oleh satu perusahaan. Yang kedua adalah barang atau jasa tidak punya pengganti. Nah di sini maksudnya di setiap perusahaan itu menciptakan suatu produk yang dimana pemasaran tuh hanya ada pada satu titik itu. Jadi di tempat pemasaran lain itu tidak ada produk yang sama. Kemudian yang tiga adalah dapat mempengaruhi penentuan harga. Nah di sini tuh yang dimaksud dengan tidak mempengaruhi harga, jadi suatu pasar monopoli ini tuh memiliki satu titik yang dimana tuh bisa merubah ketika harga di situ tinggi, maka harga yang di bawahnya itu bisa terpengaruhi oleh harga yang di atas. Kemudian yang keempat adalah sulit masuk ke dalam industri. Nah, jadi pasar ini dia tuh hanya independen atau dia hanya berada di satu titik yang dimana pasar-pasar lain itu tidak bisa masuk ke dalam industri atau pabrik tersebut. Yang kemudian yang kelima adalah promosi iklannya kurang diperlukan. Nah, promosi iklan ini kurang diperlukan karena memang pasar ini tuh emang benar-benar dibutuhkan seperti PLN ataupun pasar semen itu hanya ada satu di Indonesia. Kemudian kesimpulannya adalah pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melaksanakan tukar menukar barang atau jasa dengan sistem sama dari waktu ke waktu. Di dalam pasar memerlukan segmentasi sebagai titik lancarnya jual beli berupa pemetaan wilayah, harga, waktu, demografi. Pasar juga memiliki bentuk-bentuk yaitu persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Pasar juga bisa disebut wadah monopoli dengan ciri-ciri: 1. Industri dan perusahaan, 2. Barang atau jasa tidak punya pengganti. Kemudian yang ketiga, sulit masuk ke dalam industri. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Dan yang kelima, tidak perlu promosi iklan. Nah, sekian dari penjelasan dari saya tentang ekonomi dan bentuk-bentuk pasar. Apabila ada kesalahan dan saya mengucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.